Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada siang hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang bagaimana cara mengantisipasi ketika lonjakan harga pakan ayam cukup tinggi seperti yang terjadi saat ini ya kawan-kawan. Nah, itu memang ya tidak kita pungkiri bahwasanya dinas peternakan atau pemerintahan itu tidak begitu serius untuk memperjuangkan atau ikut campur dalam hal pengembangan ternak di negara kita ini. Jadi mau nggak mau peternak itu harus berjalan sendiri dan harus kreatif untuk mengelola kebijakan di kandangnya. Dan ini memang harus ada perubahan, dalam artian di negara ini memang perlu perubahan untuk menjadikan rakyat lebih sejahtera. Nah, ini tidak perlu saya arahkan ke capres yang mana. Sahabat Sobi pasti sudah tahu di tanggal 14 semoga menjadi awal gerakan perubahan untuk menjadikan negara kita lebih baik, mendapat pemimpin yang lebih bisa dan lebih mampu mensejahterakan rakyatnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, jadi harga pakan untuk saat ini di Magelang itu waduh gila-gilaan. Jagung glondong itu biasanya cuma 4.000, 5.000, itu sekarang sudah 10 sampai 11.000. Peningkatannya 2 kali lipat. Ganti harga, bukan meningkat ya, bukan naik tapi ganti harga ini. Beras merah yang biasanya paling 11, 12.000, sekarang sudah 16 sampai 17.000. Jagung kristal yang kecil-kecil, jagung manggis itu yang dulu cuma 12.000, sekarang juga 16.000. Sentrat AD1 satu sak itu sudah 520.000. Kemarin sebelum lonjakan ini 470.000. Peningkatannya 50.000 per sak. 1 kilonya naik 1.000. Cukup signifikan. Jadi kadang kita sebagai peternak istilahnya operasionalnya dipaksa harus naik kawan-kawan. Sementara kadang kita nilai jualnya kan ya cuma segitu-gitu aja gitu ya. Nah, itu bagaimana solusinya ini kita berikan pengalaman kita dalam hal menghadapi kelonjakan harga pakan seperti itu ala Prabu Farm ya. Kemarin ada yang komen, Mas bagaimana kalau untuk pakan pembesaran ayam aduan itu diganti dengan singkong gitu. Karena mungkin harga singkong lebih murah ya kawan-kawan. Orientasinya kan pasti seperti itu, dari segi ekonomi pasti lebih murah dan mungkin lebih mudah didapat. Sebenarnya tidak masalah. Pada intinya mau bahan makanan apapun untuk pembesaran ayam itu yang penting tercukupi nutrisinya. Intinya kan ada karbohidrat, protein. Nah, itu yang harus tercukupi itu. Bahannya apa aja terserah, nggak masalah. Itu ya. Jadi kalau di tempat Anda yang murah singkong, kasih singkong nggak apa-apa. Kasih jagung, kalau murah yang jagung nggak apa-apa. Seperti itu. Kasih nasi kalau memang yang di situ ada istilahnya bahan baku nasi yang melimpah atau sisa-sisa resto, seperti itu nggak masalah. Cuma yang penting tercukupi. Jadi kadar nutrisinya bisa berimbang untuk mendukung pertumbuhan ayam itu sendiri. Cuma untuk ayam rawatan beda ya kawan-kawan. Ayam rawatan karena kita memang benar-benar mengkondisikan badan itu bisa ster, bisa dalam kondisi prima, itu tetap harus membutuhkan pakan yang bagus. Nah, solusinya bagaimana? Kalau di kandang Prabu Farm itu kita memang tidak ganti pakan. Karena apa? Kita sudah profesional farm. Memang ayam ini kita produksi, terus kita besarkan, kita rawat untuk dijual secara kualitasnya. Jadi ketika kita spekulasi harus ganti pakan, cari yang murah, nanti berimbas atau beresiko memberikan efek yang kurang bagus pada kualitas ayam, itu yang kita tidak mau seperti itu. Jadi walaupun harga mahal tetap kita pertahankan jagung, beras merah, sama for pabrikan seperti itu.
nggak ganti singkong, nggak ganti opo, enggak. Cuma kita ada manajemen saving cost di kandang itu dengan cara kita mengurangi populasi ayam yang sekiranya tidak memiliki prospek bagus untuk kedepannya gitu ya. Jadi yang utama itu betina. Betina itu kita seleksi mulai umur 3 bulan. Kalau 3 bulan memang posturnya kurang layak, terus tulangannya kurang bagus, ukurannya juga kurang, itu 3 bulan sudah harus kita singkirkan. Kita potong, masuk freezer buat masak-masak, nah, seperti itu. Jadi dengan kita selesaikan sampai di situ sudah tidak membutuhkan operasional untuk pakan lagi, kan ngurang-ngurangi gitu ya. Betina-betina yang parkir nggak kita produksi, kualitasnya juga mungkin kurang, langsung potong. Jago yang notabene-nya kok lambat, nggak berani ayam, nggak bisa dicoba, potong aja kesuwen, kelamaan itu. Jadi biaya operasionalnya semakin lama, semakin banyak. Sementara progres atau prospektif ayam itu tidak bisa meningkatkan nilai jualnya. Jadi nggak usah sayang, nggak usah ragu-ragu. Kira-kira nggak ada prospeknya, potong gitu. Jadi untuk mengurangi biaya produksi gitu ya. Terus yang selanjutnya bagaimana? Nah, ini yang selanjutnya kita sebagai peternak harus lebih memilih materi-materi ternak yang benar-benar bisa diandalkan gitu ya. Benar-benar bisa diandalkan bagaimana? Jadi intinya jangan terlalu berspekulasi untuk kondisi harga pakan yang mahal seperti ini. Jadi induan yang diternak itu yang benar-benar prospek gitu ya. Kalau di kandang Prabu Farm pejantan semua kan prospek, dalam artian kita baru mau ternak aja itu rata-rata peminatnya sudah banyak. Jadi kita nggak spekulasi gitu, nggak ragu lagi. Contohnya yang terakhir itu si Rompal. Rompal itu belum ada anaknya. Ini yang mau inden udah puluhan orang. Saya posting videonya di Telegram, nonton itu udah yang mau beli puluhan orang. Cuma ini belum ada produknya juga. Lah, ini contoh saja. Dengan begitu, kita mau ternak itu sudah ada gambarannya. Jadi sudah ada pasarnya, sudah ada market yang mau beli gitu loh. Jadi kita nggak spekulasi lagi. Kalau cuma coba-coba beli materi di ternak yang kualitasnya juga belum jelas, bangsa pasarnya belum jelas, nah, kita butuh biaya besar untuk ternak, untuk pembesaran, begitu anaknya jadi jago, jualnya masih repot, masih susah. Nah, seperti itu yang harus dihindari untuk kondisi-kondisi harga pakan yang mahal seperti saat ini. Jadi ternak materi yang bagus-bagus, jangan spekulasi. Nah, cari materi, wah, misalkan di kandang Prabu Farm, wah harganya mahal-mahal di Prabu Farm. Mending cari tempat lain aja, mungkin beli yang 1 juta ke bawah seperti itu ya, mungkin untuk biar irit lah, biar murah seperti itu, cari materi yang harga murah gitu. Cuma jangan dianggap sepele ini ketika Anda punya materi murah. Kita bukan bicara kualitas ya, kalau kualitas mungkin ayam murah pun bisa dapat yang bagus, tapi sulit. Kalau cari ayam kualitas harga murah gak sulit ya, cuma bisa, tetap bisa. Cuma kita bicaranya orientasinya yang sepadan ya istilahnya. Harga murah biasanya kualitasnya juga pasti akan kurang, harga bagus pasti kualitasnya juga pasti akan bagus. Nah, yang seperti itu maksudnya kita bicaranya di pemikiran yang begitu. Nah, itu sama-sama kita beternak ayam. Kalau kualitasnya kurang, biaya pakannya sama saja teman-teman. Biaya pakan antara ayam bagus dengan ayam yang kurang itu sama saja. Jadi beternak juga pakanannya ya biayanya sama. Cuma nanti outputnya atau hasilnya beda. Nah, misalkan kita ternak ayam yang biasa-biasa aja, mungkin harga jualnya 500.000 sampai 1 juta seperti itu. Ya mungkin masih ada untung, tapi sedikit ya kawan-kawan. Dalam artian kadangkala ada kematian, terus ada produk yang kurang bagus atau ada yang cacat. Nah itu untuk mengcover yang kurang-kurang seperti itu aja nggak ada anggarannya. Beda ketika kita beternak ayam yang kualitasnya bagus.
bisa kita jual di atas 2 juta lah katakanlah, nggak usah terlalu tinggi, di atas 2 juta itu kita lebih longgar. Di samping biaya pakan tertutup, tercukupi, nanti biaya untuk mengcover ada yang cacat, ada yang minus, ada yang kurang bagus, atau betinanya terlalu banyak, itu masih bisa ada anggarannya. Jadi peternak lebih enak dalam hal mikirnya nanti gitu. Jadi saya lebih menyarankan untuk kondisi harga pakan yang semakin tinggi seperti ini, jangan terlalu spekulasi dengan materi-materi baru yang notabene-nya belum jelas. Lebih baik fokus ke materi-materi inti, atau kalau yang lagi cari materi, cari yang bagus sekalian. Jadi Anda tidak akan sia-sia buang waktu, buang pakan mahal-mahal, tapi kualitas anaknya masih dipertanyakan. Nah, itu yang repot. Materinya bagus, pakannya bagus, harga mahal pakan nggak masalah. Cuma kalau nanti hasilnya bagus ketika kita jual, otomatis masih bisa mengcover ya, seperti itu. Masih walaupun mahal, dapat dibilang jagung harga 11.000 misalkan. Kalau untuk standar harga jagung memang sudah mahal, tapi dengan pemasaran ayam kita yang harganya di atas 2 juta, itu saya rasa masih tercover. Jadi tidak terlalu pusing lah seperti itu. Cuma kalau kita bermainnya di kualitas ayam yang menengah ke bawah, berat kawan-kawan. Nah itu. Jadi untuk solusinya, ketika harga pakan naik seperti ini, jangan terus cari bahan pakan yang murah. Wah, pakannya mahal ya, pakani katul lah. Nah, seperti itu misalnya. Pakani telo rasa nganggo jagung, rasa nganggo fur. Nah, itu kita berspekulasi dengan kualitas kawan-kawan. Ketika kita cari pakan alternatif yang murah, sementara kita oplosannya, komposisinya tidak mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam, itu kita sama saja berspekulasi dengan kualitas. Nanti hasilnya justru malah akan semakin merugikan kita sendiri gitu ya. Jadi lebih enak, ibarat kata kasih full pabrikan aja, lebih gampang hitungannya. Itu kalau materinya sudah bagus, dengan pakan yang bagus seperti itu, kita malah justru lebih terjamin. Kualitas ayamnya bagus, nanti jualnya lebih gampang. Jual ayam itu yang bagus sama yang kurang bagus, gampang yang bagus teman-teman. Ibarat kata saya jual yang bagus harga 7 juta sampai 10 juta, itu lebih gampang daripada saya jual harga 1 juta dengan kualitas minus. Itu real itu, di pemasaran ayam seperti itu. Makanya saya kadang kalau nyoba ayam, produk saya ada yang kurang, saya males nguploadnya, buang-buang kuota gitu ya. Diupload ya ora ono sing minat kok nyatane kalau kualitas ayam yang kurang gitu ya. Jadi nggak efektif, nggak efisien. Mending upload yang bagus-bagus, cepet payune gitu. Perkara orang banyak nawar, nah itu berarti belum ketemu target market kita gitu. Nggak apa-apa nawar, cuma ya kita juga nggak mungkin lepas kan gitu. Ayam harga 7 juta mas, ini boleh nggak 4 juta ya? Nggak mungkin mas. Kalau mau saya jual 4 juta, saya nggak perlu bandrol 7 juta. Logikanya kan gitu. Saya bandrol 7 juta karena saya menginginkan ayam ini terjual 7 juta. Kalau saya cuma targetnya ayam itu 4 juta, berarti saya istilahnya sudah ada grade-nya ya. Ini 4 juta aja, layaknya 4 juta lah, seperti itu. Kalau 7 juta ditawar 4 juta, nggak mungkin lepas ya. 7 juta ditawar 6 juta aja di Prabu Farm itu nggak lepas gitu ya. Karena intinya kita sudah kasih harga itu ada pertimbangan. Kadang saya malas tawar-menawar gitu. Jadi tinggal sesuaikan aja lah. Kalau budgetnya memang nyari ayam, budgetnya hanya ada duit 4 juta, ya jangan nonton video yang harga 7 juta gitu. Karena nggak mungkin saya lepas di harga 4 juta. Target punya duit 4 juta, nontonnya ya video-video, kan sudah ada harganya semua di Prabu Farm. Lebih enak untuk menyesuaikan. Tonton video ayam yang harga 4 juta, itu tidak cuma istilahnya jenengan semua kalau beli ayam istilahnya tidak cuma di pengangan-angan, tapi benar-benar bisa terbeli gitu loh. Jadi lebih enak. Cuma kalau nominalnya longgar, Anda bandingkan bisa, di situ ada harganya semua, kita fair. Di Prabu Farm itu jualan tidak ditutup-tutupi. Yang 4 juta seperti ini, yang 7 juta seperti ini.
silahkan pilih sesuai dengan keinginan Anda dan juga sesuai dengan kemampuan keuangan Anda gitu ya. Jadi tidak perlu dipaksakan. Kalau seneng, saya yakin pasti lebih banyak yang seneng di harga 7 jutaan karena ayamnya kualitasnya memang lebih bagus gitu ya. Cuma kalau memang seneng dengan kualitas yang bagus, siapkanlah dana yang bagus juga. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita open mind ya, buka pikiran kita bahwasanya pasti perbedaan harga itu membawa perbedaan kualitas. Intinya itu. Jadi nggak mungkin kita kualitas ayam yang lebih buruk kok kita harga lebih mahal, nggak mungkin seperti itu. Oke, gitu ya kawan-kawan. Jadi kembali lagi ke permasalahan pakan yang lagi naik, itu solusinya di kandang perabukan bukan dengan mengganti komoditas bahan yang lebih murah, bukan, karena kita tidak mau spekulasi dengan kualitas produk kita. Pakan oke, mahal ya serapo, pola tetap pakannya itu aja. Cuma kita harus kurangi kebutuhan pakan untuk operasional dengan mengurangi populasi ayam yang diternak, yang ayam-ayam benar-benar kualitas, dengan istilahnya keamanan pemasaran kita. Jadi memang wis okeh lah. Anak doser misalkan, peminatnya wis okeh, jadi diternak berapapun gampang jualnya, cepet payu gitu ya. Anak dragon yang minat juga udah banyak, jadi kita ternak itu sudah nggak khawatir gimana jualnya, laku apa nggak mungkin seperti itu. Udah tenang pikirannya, tetap banyak peminatnya, gampang jualnya seperti itu. Anak mutiara hitam, terus anak Scorpio. Jadi semua pacak yang di sini sudah benar-benar saya seleksi yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan pembeli kita, pelanggan kita. Jadi memang sesuai selera pelanggan-pelanggan kita. Termasuk jenis pama yang mau kita ternak, si rompal, walah itu peminatnya udah puluhan, mungkin ratusan orang yang menanyakan itu. Cuma kita memang belum minat untuk jual si rompal, kita mau jual anakannya gitu ya. Berapa mas si rompal? 35 juta. Kalau mau oke, silahkan dibayar gitu ya. Kalau nggak, wah mahal ya mas ya. Ya iya, ayam berkualitas mana mungkin kita jual murah kan gitu. Itu permasalahannya kan bukan di kualitas ayam, permasalahannya adalah di kemampuan finansial pembelinya. Kalau memang senang dengan ayamnya, mampu untuk mengeluarkan nominal dengan harga yang sepadan sesuai target kita, dibeli silahkan gitu. Semua pacak saya itu saya jual kalau memang harganya cocok. Jadi tidak ada yang ditahan di kandang ini. Ayam semua mas, ada pembeli cari mas. Yang simpenannya Mas Prabu mana? Yang benar-benar disiapkan Mas Prabu? Nggak ada, saya nggak ada yang disiap. Baru menang kontes sekali udah laku, menang 2 kali udah laku. Jadi pokok kapanpun ayam di tempat saya itu siap untuk dikirim, siap untuk dijual dengan catatan harga sesuai target yang saya tentukan itu. Ayam babon, betina, pejantan, sampai anakan semua saya jual karena memang orientasinya kita bisnis farm. Saya bukan petarung, bukan untuk ngadu ayam, nyari uang dari taruhan, itu bukan. Saya nggak seperti itu. Kita untuk bisnis farm. Jadi kita produksi ayam, kita ternak, kita rawat untuk dijual. Nah, kontes itu tujuannya cuma untuk ngetes ayam, bukan untuk cari hadiah, cuma ngetes ayam aja. Jadi produk kita yang namanya ternak itu harus dites, produknya harus berani tampil keluar. Kalau cuma diabar di kandang sendiri ya, bagaimana kita tahu di persaingan kualitas ayam di luar itu bagaimana, seperti itu. Kontes sekarang ayamnya bagus-bagus semua. Tidak ada farm yang mengeluarkan model-model jelek, itu nggak ada. Semua pengen menang, semua menyiapkan ayam terbaiknya dengan rawatan terbaiknya ditemukan di kontes seperti itu. Ayam menang kontes di bawah pro banyak menangnya. Prosentase ya, kita bicara prosentase, tidak semuanya tapi prosentase lebih banyak menangnya. Ayam menang di pro dibawa ke kontes belum tentu menang gitu ya. Karena apa? Karena kontes itu ayamnya tekniknya harus bagus, speed pukulnya harus bagus. Jadi kalau apalagi gandengnya nggak bisa milih ya kawan-kawan. Itu sulit sekali. Ayam teknik harus bagus, pukulannya bagus, cepet, gandengnya nggak bisa milih.
keunggulan di pro apa? Lawannya bisa milih, kita gandengannya pegangan, nyari gandeng yang pas sesuai. Oh, ini kesukaan ayam saya ini ya, seperti itu bisa milih. Yang kedua, ayam nggak perlu cepet, yang penting punya pukul mematikan, apalagi pakai jalu ya. Nah, seperti itu. Jadi kadang kualitas kalah sama hoki gitu ya. Tapi kalau di kontes mengandalkan hoki sulit, harus bawa ayam yang kualitas. Ketemu ayam hoki pun, ketemu ayam berkualitas kalah teknik, kalah speed pukul, nggak mungkin menang. Nah, itu saya senangnya main di kontes seperti itu. Jadi benar-benar kita ngetes kualitas ayamnya. Kalau masalah hadiahnya ya nggak seberapa sih istilahnya, cuma untuk ya bagi-bagi aja. Bukan cari target hadiah, itu sama sekali tidak sesuai lah. Kalau dengan rawatan kita, dengan kerepotan kita, hadiah kontes tidak bisa untuk tidak sepadan. Apalagi kalau untuk penghidupan, jelas nggak mungkin bisa gitu. Jadi tujuan kontes hanya untuk ngetes ayam. Jadi ayam kita itu berani nggak toh bersaing di luar, ketemu ayam-ayam dari peternakan luar, berani nggak toh? Nah, seperti itu. Dan juga bukan untuk kesombongan. Ibarat kata kita menang, posting biasa aja, jangan sebutkan yang kalah siapa gitu. Jadi ada kode etik menjaga hubungan baik antar sesama peternak gitu ya. Belum tentu ayam kita bisa menang terus, belum tentu juga ayam kita kalah terus. Itu jadi pemikiran dan juga konsepnya harus ditanamkan itu dulu. Jadi ketika menang tidak usah terlalu sombong. Wah, ini menang nih sama ayam farm itu. Nah, kalau misalkan yang disebut ibaratnya tidak begitu terima, ditantang lagi, tarung lagi, belum tentu ayam yang menang, farm yang menang itu besok bisa menang lagi, belum tentu. Jadi jangan terlalu jumawa, biasa saja menyikapinya. Menang kalah itu wajar dalam sebuah pertandingan. Tidak ada peternak yang atau pemain yang menang terus, itu nggak mungkin ada. Kalau ada yang bilang seperti itu, wah ayamku paling menangan, itu cuma mulutnya yang terlalu berbusa-busa dan menggelora untuk apa ya, iklan yang berlebihan. Iklan itu yang sewajarnya saja, yang realistis dan masuk akal. Karena kalau di Prabu Farm targetnya orang-orang yang bisa berpikir cerdas dan bisa melogika gitu ya, bukan untuk orientasi pembodohan. Jadi nggak mungkin farm kok menang terus, yang lebih besar-besar lah nggak mungkin menang terus, pasti ada kalahnya. Nah, logikanya seperti itu, karena permainan itu ya begitu, ada menang ada kalah. Jadi biasa saja, kalah juga nggak perlu malu, justru menjadi motivasi kita untuk merawat lebih bagus, menyiapkan ayam yang lebih bagus untuk besok membalas sari kemenangan. Seperti itu kalau kalah. Tapi kalau menang ya nggak usah terlalu jumawa, cukup menjadi kebahagiaan dan kebanggaan hati, tidak usah berlebihan sampai harus menjatuhkan farm lain atau tim lain, seperti itu. Jadi kalau begitu menyikapinya enak ya teman-teman. Jadi harus ada kebijaksanaan ya dalam berpikir itu. Iklan boleh, tapi juga harus ada toleransinya, dalam artian toleransi ke luar ya. Kita fanatik dengan ayam kita boleh, tapi jangan sampai menjatuhkan dari peternakan lain gitu ya. Cukup kita bertarung di arenanya saja. Menang kalah itu jelas kalau di kontes, ada pialanya, ada piagamnya. Kalah ya akui saja ayam kita kalah. Menang ya wis santai, tetap bersalaman, tetap bersahabatan. Dan jangan sekali-kali kalah ngaku menang. Itu dagelan itu namanya. Begitu diposting yang nonton banyak ya, yang nonton kan banyak di kontes, di Paido akhirnya nanti di komplain, loh ayamnya kalah kok ngaku menang, nah, gitu malah malu sendiri. Jadi yang realistis, jangan dibuat-buat, apa adanya itu lebih lebih nyaman dalam pikiran dan nyaman dalam perasaan. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Durasinya sudah cukup panjang. Biar bisa menginspirasi sahabat hobi bahwasanya kalau memang kita ternak dalam koridor kualitas materi yang bagus, harga pakan naik pun masih bisa ditolerir, bisa tercover dengan hasil pemasaran kita. Jadi jangan kesampingkan kualitas ayam, mengambil spekulasi
dengan mengganti pakan yang istilahnya cuma cari harga murahnya saja, tapi mengabaikan resiko kualitas ayam itu justru nanti malah sulit untuk memasarkan, sulit untuk dijual, dan semakin sulit untuk mencari keuntungan. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.